Ini adalah video part 4 ya, tentang pembahasan asesmen sumatif akhir semester 2 untuk muatan pelajaran matematika kelas 5 SD. Di part 4 ini saya akan membahas soal, ya ada 5 soal uraian. Kita mulai. Ya, ini soal nomor 31. Soal nomor 31, cermatilah gambar berikut ini. Ada dua gambar ini ya. Dua-duanya gambar balok ya, ada bangun 1 dan bangun 2. Kedua bangun di samping memiliki volume yang sama, berarti volumenya sama, berarti V1 itu sama dengan V2. Tentukan panjang pada bangun 2 ya. Ini P-nya berapa? Panjang P pada bangun 2 ini. Nah, berarti kita cari dulu volume di bangun 1 ya. Volume bangun 1 atau kita sebut V1 itu kan rumusnya P1 panjang 1 panjang bangun 1 ini kali L1 kali T1 ya. P1 kali L1 kali T1 ya. Selanjutnya kita masukkan ini P-nya berapa? P-nya kan 3 ini ya. Kali L-nya 4 kali T-nya 8. Nah, 3 kali 4 ya 12. 12 kali 8 berarti ya. 12 kali 8 ya 96 cm kubik ya, cm kubik. Artinya V1 volumenya, volume bangun yang ke-1 ini adalah 96 ya, V1-nya 96. Karena V1 sama dengan V2 berarti V2-nya juga 96. Ya, bisa dipahami ya. Ini berarti V-nya untuk bangun 2 ini 96 cm kubik. Kenapa? Karena V2 ini sama dengan V1. Ya. Berarti untuk bangun yang kedua kita sudah tahu V2-nya yaitu 96. Terus L2-nya ya, L2-nya itu 6, ini cm kubik, ini cm. Kemudian T-nya kita sudah tahu T2 ya, kita sudah tahu 4 cm kubik, 4 cm saja ya. Nah, berarti kita mencari P2. P2 ya rumusnya kalau mencari P ya, itu V-nya selalu di atas. Pokoknya selain mencari V, V-nya di atas. V per L, V2 ini berarti ya, L2 kali T2. P2 berarti V2-nya kan 96 sama dengan V1. Per L2-nya tadi ya 6 kali T2-nya 4. Nah, ini ke sini ya. Nah, 96 per ini 6 kali 4 ya 24. Nah, 96 bagi 24. 96 bagi 24. 24 kali berapa yang hasilnya? 96. Iya, betul 4 cm. Jadi, panjang P bangun 2 ini adalah berapa? Ya, 4 cm. Bisa dipahami ya? Ini urutan pengerjaannya seperti ini. Kita harus tahu dulu V-nya, V2. V2 karena sama dengan V1, maka kita cari V1-nya dulu. V1 itu rumusnya dari P1 kali L1 kali T1. Tuh. Ya, kita lanjut ke soal nomor 32. Perhatikanlah gambar berikut ini ada jaring-jaring kubus ini ya. Berdasarkan jaring-jaring di samping, tentukanlah 3 pasang bidang yang saling berpasangan. Pasangan itu maksudnya kanan dengan kiri, depan dengan belakang, atas dengan bawah. Ini ya. Ini coba kita, kalau ini ya yang saya arsir ini menjadi alas, berarti nanti yang jadi atap yang mana? Ya, ini kan. Nah, ini berarti sama dengan ini nih. Nanti pasangannya dengan ini. Yang ini pasangannya dengan ini. Ya. Kalau ini jadi alas, ini jadi atap. Ini pasti jadi ya sisi kirinya. Sisi kirinya saya arsirnya seperti ini. Nanti pasangannya ini. Kanannya ini pasti ini. Ya. Kemudian ini jadi depannya, ini jadi belakangnya. Berarti ada 3 pasang. Ini dulu ya. Ini nama sisinya KNRO. Boleh ya. Berarti pasangan pertama KNRO itu berpasangan dengan ini. KNRO pasangannya dengan ini. MLPQ. MLPQ. Penamaannya boleh ya. MLPQ boleh atau LPQM boleh atau PQML boleh ya. Bebas. Kemudian yang kedua, yang alasnya ini NMQR.
NMQR ini sama dengan atau berpasangan dengan LKOP. LKOP. Bisa dipahami ini ya. Yang terakhir ini KLMN. KLMN ini akan berpasangan dengan ini KIPOR. KIPOR. Pasangan itu artinya yang saling berhadapan ini ya. Ini kiri dengan kanan, bawah dengan atas, depan dengan belakang. Paham ya? Lanjut, soal nomor 33. Perhatikan tabel mata pelajaran yang disukai siswa kelas 5 SD Pelita Bangsa 01 berikut. Ini mata pelajarannya, daftarnya, ini banyak siswanya. Bahasa Indonesia 2, matematika 3 anak ya, atau 3 siswa yang suka. IPA 5, IPS 4. Nah, PJOK berapa? Kan totalnya 20, berarti sisanya ini 2 tambah 3 berapa? 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 4, 14. Berarti ini berapa biar 20? Betul, ini 6. Berarti yang suka PJOK ada 6 siswa. Yang ditanya, selisih siswa yang menyukai pelajaran PJOK dan bahasa Indonesia. Berarti PJOK dikurangi bahasa Indonesia, ya. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Ini yang A ya. PJOK kurangi bahasa Indo. Ya. Yaitu PJOK-nya kan 6. Bahasa Indonesianya 2, berarti dikurangi 2. Berarti selisih siswa yang menyukai pelajaran PJOK dan bahasa Indonesia 6 dikurangi 2, 4. Selisihnya 4 siswa. Ya, ini 4. Kemudian yang B, selisih siswa yang menyukai PJOK dan IPA, berarti PJOK dikurangi IPA. Yang suka PJOK 6, yang suka IPA 5, berarti 6 dikurangi 5. Ya, 1 siswa ya selisihnya. Jadi ini untuk jawaban A, ini untuk jawaban B, selisihnya. Kita harus tahu dulu ini PJOK yang suka berapa. Kan totalnya 20 nih. Ini yang bahasa Indonesia 2, matematika 3, IPA 5, IPS 4. Ini kan kalau di total baru 14. Berarti biar 20 ini kurangnya 6. Berarti sisanya ini 6 PJOK. Paham ya? Lanjut. Nomor 34. Nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SD Harapan Bangsa sebagai berikut. Nih, ada 20 ya, 20 data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Buatlah tabel berdasarkan nilai ulangan matematika. Kita urutkan dari nilai yang terendah. Berarti tabelnya seperti ini. Ini nanti dibuat tabel yang rapi ya. Ini nilai. Ini banyak siswa. Banyak siswa. Nah, ini 50, nilainya 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, yang nilainya 50 berapa? Kita lihat di sini. Ini. Oh, yang nilai 50 ada 1. Dan yang nilainya 60. 1, 2, 3. Ada 3. Dan nilainya 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Ini nanti yang rapi buatnya ya. Ini saya pakai pen tablet, susah ini nulisnya. Kemudian yang nilainya 80. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 80 ada 5. Yang nilainya 90. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan yang terakhir yang nilainya 100 ada 1. Nah, kita coba hitung ini. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 4, 19, tambah 1, 20. Ini pas, benar. Nah, tabelnya nanti seperti ini, tapi dibuat yang rapi ya. Ini adalah tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 5 SD Harapan Bangsa. Ini. Terakhir ya, terakhir untuk soal uraian asas 2 ini. Jumlah orang tua siswa kelas 5 SD Tunas Bangsa adalah 40 orang. Berarti jumlahnya itu ada 40 ya. Kita tulis dulu di sini.
Dari jumlah tersebut, 20% memiliki pekerjaan sebagai ASN. Yang pekerjaannya ASN, aparatur sipil negara itu ada 20%. Kemudian nih, 30% memiliki pekerjaan sebagai wira swasta. Yang wira swasta ini ada 5%. Kemudian 30%, mohon maaf ini, 30%. 30% ya yang wira swasta ya. Kemudian 5% memiliki pekerjaan sebagai TNI Polri. TNI Polri ini ada 5%. Ini 30% ya tadi ya. Kemudian 25% memiliki pekerjaan sebagai pedagang. Pedagangnya ini 25%. Dan sisanya sebagai karyawan swasta. Karyawan ini ya. Karyawannya sisanya. Nah, total kan kalau persen 100. Ini 20 sama 30, 50. 50 sama 5, 55. 55 sama 25, 80. Ya. Berarti karyawan swastanya berapa? Iya, 20%. 100 dikurangi 80. Sisanya sih. Ya. Nah, yang sekarang yang ditanya. Jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai TNI Polri. TNI Polri kan tadi 5%. Berarti 5% itu 5/100 kali jumlah orang tua siswa. Ini jumlah orang tua siswanya kan ada jumlahnya ada 40 ya. Ada 40. Berarti 5/100 kali 40/1 boleh. Ini coret boleh, coret nolnya 1, nolnya 1. Berarti ini tinggal 5/10 kali 4/1. 5 kali 4, 20 per 10 kali 1, 10. Ini bisa dicoret lagi. 2/1 itu 2. Berarti jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai TNI Polri itu ada 2 siswa. Ya, 5% kali 40. Yang kedua yang B, jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai karyawan swasta. Karyawan swasta tadi kan 20%. Berarti 20/100 kali 40/1. Nih, nolnya coret 1, coret 1. Nolnya coret 1, coret 1. Jadi tinggal 2/1 kali 4/1. 2 kali 4, ya 8/1 atau 8. Jadi jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai karyawan swasta ada 8 siswa. Nah, itu part terakhir dari pembahasan asesmen sumatif akhir semester 2 untuk mata pelajaran matematika kelas 5 SD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe.